Patrick Kluivert ungkap rencananya jelang pertandingan Timnas Indonesia versus Australia dan Bahrain, bikin skuad Garuda berjaya. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert ungkap rencananya jelang Timnas Indonesia versus Australia dan Bahrain. Pelatih asal Belanda itu mengatakan akan menganalisa 5 laga terakhir Timnas Australia dan Bahrain. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia akan melakoni pertandingan menghadapi Australia dan Bahrain di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Maret 2025. Patrick Kluivert pun mengatakan jika dirinya akan menganalisa 5 laga terakhir Timnas Australia dan Bahrain. Hal itu dilakukan sebagai salah satu rencananya jelang kedua laga penting tersebut. Bagi saya ini pertandingan yang sangat penting, laga pertama saya sebagai pelatih Timnas Indonesia, kata Patrick Kluivert. Tentu saya akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia, saya dan staf akan menganalisa 5 pertandingan terakhir Australia dan Bahrain, lanjutnya. Selain itu, Patrick Kluivert juga mengatakan hal yang harus dilakukan Timnas Indonesia saat menghadapi Australia dan Bahrain. Pelatih yang merupakan legenda sepak bola Belanda itu ingin skuad Garuda percaya diri dan meminta anak asuhnya bekerja keras sampai titik darah penghabisan. Seperti yang kita tahu memang Australia dan Bahrain ini memang tim kuat saat ini, makanya persiapan ini yang terpenting dari pemain sendiri, dari hati pemain bagaimana, ujarnya. Saya minta kepada para pemain, harus percaya diri, jangan sampai rasa percaya diri hilang. Saya meminta pemain berusaha sekuat tenaga demi nama Indonesia, demi masyarakat Indonesia, pungkas Patrick. Pelatih Timnas Australia, Tony Popovic, menyatakan kewaspadaannya terhadap Timnas Indonesia jelang pertemuan kedua tim dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 Maret mendatang. Menurut Tony, skuad Garuda kini memiliki kekuatan baru dengan kehadiran striker naturalisasi asal Belanda, Ole Romeni, yang akan resmi bergabung dalam tim. Kami melihat perubahan besar pada Indonesia, terutama di lini depan. Kehadiran Romeni menambah dimensi baru dalam serangan mereka, ungkap Tony. Romeni, yang saat ini bermain di kasta kedua Liga Inggris bersama Oxford United, diyakini akan menjadi ancaman serius bagi pertahanan Australia. Tony mengaku telah mempelajari gaya permainan sang striker saat bermain di Eropa, dan menilai Romeni memiliki kemampuan teknis yang mumpuni serta insting gol yang tajam. Dia bukan hanya pencetak gol, tetapi juga pemain yang bisa membuka ruang dan menciptakan peluang. Kami harus sangat disiplin saat menghadapi Indonesia nanti, tambah Tony. Selain Romeni, Tony juga menyebut bahwa pergantian pelatih Timnas Indonesia dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert membuat mereka semakin sulit ditebak. Menurutnya, Kluivert adalah pelatih dengan pengalaman internasional yang mampu membawa perubahan signifikan dalam gaya bermain tim. Kluivert memiliki rekam jejak luar biasa. Dia paham bagaimana memanfaatkan talenta seperti Romeni untuk membuat perbedaan dalam pertandingan penting, ujar pelatih Australia itu. Australia sendiri berada dalam posisi yang cukup baik di klasemen grup C, tetapi Tony menegaskan bahwa laga melawan Indonesia bukanlah tugas yang mudah. Dengan Indonesia berada di peringkat ketiga grup dan berjuang untuk menjaga peluang lolos, Tony percaya bahwa tim Garuda akan tampil habis-habisan. Mereka bermain dengan motivasi tinggi, dan itu membuat mereka berbahaya. Kami harus memastikan fokus penuh selama 90 menit, katanya. Menghadapi laga ini, Tony Popovic berencana menyiapkan strategi khusus untuk meredam kekuatan Indonesia, terutama di sektor serangan. Ia juga meminta para pemainnya untuk tetap tenang dan tidak meremehkan lawan. Indonesia bukan tim yang sama seperti sebelumnya. Mereka berkembang pesat, dan kami harus siap menghadapi mereka dengan segala kemampuan terbaik kami, tutup Tony. Timnas Indonesia terus menunjukkan perkembangan positif dalam persiapan menuju kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekuatan skuad Garuda kini semakin tangguh dengan kehadiran striker anyar, Ole Romeni, melalui program naturalisasi. Ancaman bagi lini belakang lawan pun kian nyata. Timnas Australia dan Bahrain, dua lawan terdekat di grup C, layak mewaspadai perubahan besar yang terjadi di tubuh Timnas Indonesia.
Pada 20 Maret 2025, Indonesia akan bertandang ke markas Australia dalam matchday ke-7 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 5 hari kemudian, Jai Idzes dan kawan-kawan akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dengan posisi saat ini di peringkat ketiga grup, Indonesia mengoleksi 6 poin dari 6 laga dengan catatan 1 kemenangan, 3 seri, dan 2 kekalahan. 2 kemenangan atas Australia dan Bahrain menjadi target realistis sekaligus krusial untuk menjaga asa lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Jika sukses mengamankan 6 poin, Indonesia hanya perlu 1 kemenangan lagi dari laga melawan Cina pada 5 Juni 2025 untuk memastikan posisi runner-up Grup C. Meski tantangan melawan Australia dan Bahrain tidak mudah, timnas Indonesia berada dalam momentum positif. Pergantian pelatih dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert membawa angin segar. Legenda sepak bola Belanda itu diharapkan mampu mendongkrak performa tim dan memberikan sentuhan taktik baru untuk skuad Garuda. Patrick Kluivert, yang pernah menjadi andalan di lini depan Barcelona dan timnas Belanda, memiliki visi yang jelas dalam membangun kekuatan tim. Dengan pengalaman di level tertinggi sepak bola dunia, ia dipercaya mampu mengoptimalkan potensi para pemain, termasuk deretan nama naturalisasi yang siap bergabung. Salah satu pemain yang mencuri perhatian adalah Oleh Romeni, striker kelahiran 20 Juni 2000 yang saat ini bermain untuk Oxford United di Inggris. Proses naturalisasinya sedang dikebut oleh PSSI dengan harapan dapat rampung sebelum Maret 2025. Kehadirannya diproyeksikan menjadi ujung tombak utama timnas Indonesia dalam formasi 4-3-3 racikan Kluivert. Oleh Romeni dikenal sebagai striker yang memiliki insting gol tinggi. Saat bermain untuk NES, ia mencatatkan 9 gol dalam 69 laga. Ketajamannya semakin terasa ketika membela FC Utrecht, di mana ia mencetak 13 gol dalam 45 pertandingan. Kini bersama timnas Indonesia, Oleh Romeni siap memberikan kontribusi besar. Ia berpotensi menjadi ancaman serius bagi Australia dan Bahrain, terlebih jika diduetkan dengan penyerang lain seperti Ragnar Oratmangon dan Rafael Struijk. Kombinasi ketiganya dapat menjadi trisula maut di lini depan. Trisula Romeni, Oratmangon, dan Struijk mendapat dukungan penuh dari lini tengah yang diperkuat gelandang tangguh seperti Jairo Riedewald dan Tom Hai. Kehadiran dua pemain ini, yang juga bagian dari program naturalisasi, diharapkan menambah kreativitas dan kestabilan permainan timnas Indonesia. Selain itu, lini belakang juga menjadi elemen penting yang siap menopang kekuatan tim. Bek sayap seperti Kelvin Verdong dan Kevin Dix akan memberikan kecepatan dan presisi dalam membantu serangan. Kombinasi lini depan yang tajam dan lini belakang yang solid menjadi kunci penting dalam menghadapi dua laga berat mendatang. Kehadiran Patrick Kluivert diharapkan mampu mengubah gaya bermain timnas Indonesia menjadi lebih agresif dan terorganisir. Sosok Kluivert, yang terbiasa menangani pemain muda berbakat, diyakini dapat memaksimalkan potensi para pemain naturalisasi dan lokal yang ada di skuad. Meski lawan yang dihadapi memiliki kualitas yang mumpuni, timnas Indonesia percaya diri dengan potensi besar yang ada. Pengalaman Kluivert sebagai pemain dan pelatih di level internasional menjadi modal penting untuk membangun mentalitas juara dalam skuad. Langkah besar yang diambil PSSI dengan mendatangkan pelatih kaliber dunia seperti Kluivert serta melibatkan pemain naturalisasi menunjukkan ambisi tinggi untuk membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Target lolos ke Piala Dunia 2026 kini bukan hanya sekadar mimpi, tetapi sebuah peluang yang nyata. Dengan kombinasi pemain lokal berbakat dan naturalisasi, serta dukungan taktik dari Patrick Kluivert, timnas Indonesia memiliki potensi besar untuk mencetak sejarah. Laga melawan Australia dan Bahrain akan menjadi ujian penting untuk mengukur sejauh mana kekuatan skuad Garuda. Jika mampu tampil maksimal dan meraih hasil positif dalam dua laga tersebut, timnas Indonesia tidak hanya memperbesar peluang lolos ke Piala Dunia 2026, tetapi juga mempertegas posisi sebagai kekuatan baru di kancah sepak bola Asia. Trisula maut Romeni, Oratmangon, dan Struijk siap menjadi mimpi buruk bagi lini belakang lawan. Media asal Vietnam, Soha, turut mengikuti perkembangan program naturalisasi timnas Indonesia. Terbaru, media Vietnam tersebut telah memperingati Thailand dan Vietnam untuk waspada, karena ada 3 pemain keturunan Indonesia, yakni Ula Romeni, Tim Gepens, dan Dion Marks yang siap menjadi ancaman baru di skuad Garuda. Ula,
Tim dan Dion kini tinggal menunggu surat keputusan Presiden, Kepres, yang menjadi syarat untuk mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia, WNI. Rencananya, pengambilan sumpah WNI ketiganya akan dilakukan di luar negeri pada Sabtu, 8 Februari 2025, mendatang. Ula Romeni nantinya akan diplot sebagai pemain tim senior Timnas Indonesia. Skuad Garuda diketahui masih berjuang di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sedangkan, Tim dan Dion kemungkinan besar akan ditempatkan di Timnas Indonesia U20. Tak menutup kemungkinan, dua pemain ini juga bisa masuk skuad Timnas Indonesia U23. Proses naturalisasi yang terbilang lancar ini menimbulkan kekhawatiran Sohaven. Sebab, tak menutup kemungkinan pemain-pemain itu akan meningkatkan kekuatan Timnas Indonesia di berbagai kompetisi. Sohaven memberi perhatian khusus kepada Tim dan Dion yang kemungkinan besar bisa membela Timnas Indonesia U23. Tim ini berpeluang untuk mewakili Indonesia di ajang SEA Games 2025 akhir tahun nanti. Khususnya dua bintang baru berusia 20 tahun, Tim Henry Victor Gepens dan Dion Wilhelmus Edi Marks, yang diharapkan bisa menjadi faktor strategis bagi Indonesia U22 untuk membidik ambisi mempertahankan medali emas SEA Games, tulis Sohaven, dikutip pada Selasa, 4 Februari 2025. Ajang SEA Games sendiri akan digelar di Thailand pada 7-19 Desember 2025 mendatang. Sohaven menuliskan, Timnas Vietnam dan Thailand harus menganalisis kekuatan sang juara bertahan setelah adanya naturalisasi ini. Jelas saja, sepak bola Indonesia masih giat menggalakkan strategi naturalisasi dengan lebih menitik beratkan pada kualitas masing-masing pemain. Langkah yang diambil oleh Persatuan Sepak Bola Indonesia ini juga bisa membuat para pesaing di daerah, termasuk Timnas Vietnam dan Thailand, harus belajar secara saksama, tegas media Vietnam. Kenalan dengan Robin Mirisola, striker kelahiran Belgia yang potensial dinaturalisasi dan jadi bagian Timnas Indonesia. Belakangan ini, pencinta sepak bola Indonesia sedang diramaikan dengan munculnya sosok pemain bernama Robin Mirisola. Striker kelahiran Belgia, 8 Desember 2006 itu, diklaim memiliki keturunan Indonesia dan jadi satu di antara pemain menarik untuk dinaturalisasi. Dari berbagai informasi yang beredar di media sosial, Robin Mirisola diklaim memiliki darah keturunan Indonesia dari garis ibunya. Sebab, kakeknya disebut-sebut berasal dari Yogyakarta, sebelum pindah ke Eropa. Jika melihat kiprahnya di Liga Belgia, Robin Mirisola bisa jadi satu di antara pemain yang punya potensi besar. Mengingat usianya masih muda, dia bisa terus berkembang menjadi striker tajam di masa depan. Lantas, bagaimana rekam jejak penyerang yang saat ini berkarier di kasta kedua Liga Belgia tersebut? Apakah dia benar-benar memiliki darah keturunan Indonesia sehingga bisa dinaturalisasi? Walau masih berusia muda, Robin Mirisola sudah menjalani penampilan yang cukup reguler bersama Jonggeng. Tim junior dari KRC Genk ini berkompetisi di Challenger Pro League alias kasta kedua Liga Belgia. Debutnya bersama Jonggeng sudah dimulai sejak musim 2022-2023. Pada musim berikutnya, dia berhasil merebut posisi utama di skuad Jonggeng pada Challenger Pro League musim 2023-2024. Robin Mirisola menyumbang 4 gol dan 2 assist dari 23 laga pada musim itu. Catatan impresif itu kembali dilanjutkan pada musim 2024-2025. Setidaknya, dia sudah menyumbangkan 6 gol dan 3 assist dari 18 pertandingan. Catatan ini membuktikan bahwa pemain berpostur 182 cm itu punya kualitas karena sudah mendapatkan posisi penting di tim. Koleksi golnya juga termasuk tinggi karena jadi satu di antara pemain muda yang produktif di kasta kedua. Robin Mirisola dikabarkan ingin menjalani proses naturalisasi menjadi WNI, akan tetapi masa depan penyerang berusia 18 tahun ini untuk memperkuat tim nasional Belgia masih cukup terbuka. Sebab, sejak usia muda, dia sudah menjadi langganan timnas di level junior. Kiprahnya merentang dari Belgia U16, U17, U18, dan terakhir bersama skuad U19, yang menghasilkan 4 penampilan. Dia juga jadi satu di antara pemain yang membantu Belgia U19 berjuang tiket lolos ke Euro U19 2025.
Robin Mirisola mendapatkan kesempatan bermain saat timnya menghadapi Bulgaria U19 1-1, Lituania U19 4-1, dan Inggris U19 0-0. Jika melihat potensinya, Robin tentu masih memiliki prospek cerah untuk terus menjadi bagian dari Belgia U19 yang menghadapi fase kualifikasi terakhir Euro U19 2025 yang berlangsung pada Maret 2025. Meski demikian, sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari Robin Mirisola menyoal darah keturunan Indonesia. Robin memang memiliki seorang ayah yang juga pesepak bola. Ayah saya, Marco Mirisola, berasal dari Genk. Dia pernah bermain untuk tim junior Waters CI, tetapi mengikuti ibu ke Sint-Truiden. Di sana, saya memulai bermain sepak bola bersama Zephren, kata Robin dikutip dari HBVL.B. Sebetulnya saya bisa juga bergabung dengan Sint-Truiden VV. Namun, karena hati ayah saya masih bersama Genk, saya bergabung dengan KRC Genk, sampai sekarang dan telah melewati belasan musim, lanjutnya. Masyarakat Bahrain panik timnas Indonesia dikabarkan diperkuat pemain keturunan tambahan di bawah asuhan Patrick Kluivert. Ya, masyarakat Bahrain menyoroti kabar timnas Indonesia akan memiliki pemain naturalisasi tambahan pada bulan Maret 2025 mendatang. Kabar ini sempat disampaikan Exco PSSI, Arya Sinulinga dan Ketum PSSI Erick Thohir. Ada beberapa lagi pemain berdarah Indonesia yang akan dinaturalisasi sebelum bulan Maret mendatang. Tentunya hadirnya Patrick Kluivert akan menjadi magnet bagi pemain keturunan agar mau perkuat timnas, jika Arya mengutip dari Instagram. Masyarakat Bahrain pun tampak panik mendengar kabar itu. Sebab, skuad Garuda julukan timnas Indonesia sendiri sudah tampil tangguh dengan kehadiran sejumlah pemain naturalisasi yang ada saat ini. Kekuatan timnas Indonesia turut terlihat saat bertanding melawan Arab Saudi dalam laga ke-6 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laga itu, skuad Garuda bisa membantai timnas Arab Saudi dengan skor 2-0. Tak ayal, jika benar kehadiran pemain naturalisasi tambahan pada Maret 2025, skuad Garuda bisa makin menggila. Lewat unggahan akun Twitter Al Zain, desakan disampaikan untuk timnas Bahrain agar segera bersiap. Sebab, ada banyak kekurangan yang dinilai terdapat di timnas Bahrain saat ini. Timnas Indonesia semakin kuat, pemain naturalisasi dari Eropa terus berdatangan, kita harus bersiap, jika tidak ingin nasib sama seperti Arab Saudi, ujar Al Zain. Misi Indonesia untuk balas dendam ketika bertandang ke sini, Bahrain, tentu akan sangat berapi-api, jadi bersiaplah dari sekarang, tegasnya. Ditebus 337 miliar rupiah, Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes jadi bek termahal Juventus. Jika Juventus menyanggupi permintaan Venezia soal harga Jay Itzes, pencinta sepak bola tanah air otomatis bakal heboh. Selain menjadi pemain pertama Indonesia yang merumput di salah satu klub top dunia, Jay Itzes juga tercatat sebagai bek termahal Juventus, setidaknya dalam 2 tahun terakhir. Menurut jurnalis Italia Antonello Anglini, manajemen Juventus menanyakan kepada Venezia perihal bandrol Jay Itzes. Di luar perkiraan, Venezia membanderol bek bertinggi badan 190 cm itu mencapai 20 juta euro atau sekira 337 miliar rupiah. Nominal itu jauh di atas harga pasaran Jay Itzes yang berada di angka 3 juta euro. Juventus sudah bertanya ke Venezia untuk Itzes tetapi, mereka, meminta 20 juta euro tanpa penawaran, kata Antonello Anglini di akun X-nya. 1. Jay Itzes pembelian termahal Juventus di posisi belakang dalam 2 tahun terakhir. Bisa dibilang, angka 20 juta euro yang ditawarkan Venezia sebagai tanda klub penghuni degradasi Liga Italia 2024 hingga 2025 ini tak mau melepas Jay Itzes. Namun, angka 20 juta euro bakal terasa kecil bagi Juventus jika melihat kualitas dan usia Jay Itzes yang masih sangat muda, 24 tahun. Jay Itzes dapat memperdalam lini pertahanan Juventus yang berisikan Federico Gatti dan Bremer. Selain itu, pada musim panas 2025, Juventus juga akan kehilangan 2 bek tengahnya yang kembali ke klubnya masing-masing, yakni Renato Veiga, Chelsea, dan Pierre Kalulu, AC Milan. Jika Juventus akhirnya menebus pada musim panas 2025, Jay Itzes akan menjadi pembelian bek termahal Juventus dalam 2 tahun terakhir. Bek termahal yang didatangkan Juventus dalam 2 tahun terakhir adalah Bremer.
Bremer saat itu diboyong dari Torino pada bursa transfer musim panas 2022 seharga 46,9 juta euro atau sekira 791 miliar rupiah. Bek 27 tahun itu pun menunjukkan kelasnya dan masih berstatus bek andalan Juventus sampai saat ini. 2. Kapten Venezia. Tahu diminati banyak klub, Venezia memiliki banyak cara untuk menahan Jay Itzes. Selain memasang banderol yang fantastis, ex-pemain Go Ahead Eagles ini untuk pertama kalinya menjadi Kapten Venezia, sebagai starter. Ia bermain sebagai starter saat Venezia kalah 2-3 dari Udinese di lanjutan Liga Italia 2024 hingga 2025 semalam. Fakta ini menunjukkan Jay Itzes memiliki peran krusial di Venezia. Satu yang pasti, jika amit-amit Venezia terdegradasi di akhir musim, Jay Itzes diprediksi bakal tetap eksis di Serie A. Selain Juventus, Torino dan Fiorentina kabarnya tertarik kepada pemain yang satu ini. Di sisi lain, sebelum dikabarkan diincar Juventus, nilai pasar Jay Itzes menurut Transfermarkt sudah naik. Pemain Venezia FC itu saat ini memiliki nilai pasar sebesar 3 juta euro atau sekitar 50 miliar rupiah. Nilai pasar itu naik dari yang sebelumnya 2,5 juta euro. Kenaikan nilai pasar Jay Itzes ke angka 3 juta euro terjadi pada 18 Desember 2024. Venezia memagari kapten timnas Indonesia dengan nominal 20 juta euro atau sekitar 337 miliar rupiah. Hal itu dikabarkan oleh jurnalis ternama Italia Antonello Angelini di akun X pribadinya pada 1 Februari 2025. Sementara itu, Jay Itzes menjadi pemain andalan Venezia FC. Pemain 24 tahun itu musim ini sudah memainkan 21 laga dengan 1.868 menit bermain. Jay Itzes juga sudah mencetak 1 gol. Bahkan Jay Itzes dipercaya menjadi kapten tim Venezia FC saat melawan Udinese Calcio pada pekan ke-23 Serie A Italia. Manajer Timnas Indonesia, Soemarji, mengungkapkan hal menarik. Menurut Soemarji, Patrick Kluivert langsung mengusulkan pemain naturalisasi tambahan di Timnas Indonesia usai melihat kualitas pemain asli Indonesia. Soemarji mengungkapkan, pelatih asal Belanda itu langsung melakukan pendalaman terkait materi pemain tim Garuda. Patrick Kluivert merasa materi pemain asli Indonesia kurang bisa bersaing. Satu di antara cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia, yakni dengan melakukan naturalisasi pemain keturunan yang memiliki skill dan kualitas di atas rata-rata pemain lokal. Tentu, kami juga target ke pelatih, dan Coach Patrick meminta untuk bisa melakukan naturalisasi tambahan, kata Soemarji di kanal YouTube Sportase. Jadi naturalisasi tambahan itu permintaan dari Coach Patrick langsung. Kemarin kan sudah lihat langsung, lalu dia sebut materi pemain asli Indonesia, Coach Patrick langsung minta naturalisasi tambahan, sambung Soemarji. Permintaan tambahan pemain naturalisasi itu mendapatkan lampu hijau dari seluruh anggota Komite Eksekutif PSSI. Diputuskan bisa, lalu kita minta naturalisasi yang tidak melanggar aturan FIFA, keluarlah nama-nama pemain keturunan yang kita tahu sekarang, jelas Soemarji.